Sebanyak 300 personil Tentara Nasional Indonesia dikerahkan dalam operasi terpadu untuk mengepung sebuah gudang persenjataan milik kelompok kriminal bersenjata KKB yang berhasil dilacak aparat di wilayah pedalaman Papua. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan sekitar 800 pucuk senjata api ilegal berbagai jenis, serta menangkap 20 orang yang diduga kuat sebagai anggota aktif KKB. Operasi berlangsung cepat, terukur, dan langsung menyasar titik logistik utama yang selama ini menjadi sumber suplai senjata bagi aksi-aksi bersenjata di kawasan tersebut. Operasi ini dilaksanakan setelah serangkaian penyelidikan intelijen selama beberapa pekan terakhir mengarah pada satu lokasi yang dicurigai sebagai pusat penyimpanan dan distribusi senjata ilegal. Berdasarkan hasil pemantauan, gudang tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai titik distribusi senjata ke beberapa sel KKB di sejumlah distrik. Aparat menilai lokasi ini memiliki nilai strategis tinggi karena menjadi simpul logistik utama yang menopang kekuatan persenjataan kelompok tersebut. Pengepungan dilakukan secara simultan dari berbagai arah untuk memutus jalur keluar masuk dan mencegah pelarian. 3 satuan gabungan diterjunkan untuk mengamankan perimeter luar, menutup akses jalur hutan, serta mengendalikan titik-titik ketinggian di sekitar lokasi. Setelah kepungan dinyatakan rapat, tim khusus bergerak masuk untuk melakukan pengamanan area dan penindakan terhadap individu yang berada di dalam kompleks gudang. Dalam proses pengamanan, aparat menemukan ratusan senjata api yang tersimpan dalam kondisi siap pakai. Jenis senjata yang diamankan meliputi senapan serbu, senapan rakitan, pistol, serta sejumlah amunisi dalam jumlah besar. Selain itu, ditemukan pula perlengkapan taktis, magazen, dan komponen senjata yang diduga digunakan untuk perakitan atau perbaikan. Seluruh barang bukti langsung didata dan diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. 20 orang yang ditangkap langsung dibawa ke lokasi pengamanan terdekat untuk pemeriksaan intensif. Aparat menyatakan bahwa sebagian dari mereka teridentifikasi sebagai anggota aktif KKB yang masuk dalam daftar pencarian. Sementara beberapa lainnya masih dalam pendalaman untuk memastikan peran dan keterlibatan masing-masing dalam jaringan distribusi senjata ilegal. Langkah pengerahan 300 personil dalam satu operasi menunjukkan tingkat urgensi dan prioritas tinggi yang diberikan terhadap ancaman keamanan di wilayah itu. Aparat menilai bahwa keberadaan gudang senjata dalam skala besar seperti ini berpotensi memperbesar eskalasi konflik apabila tidak segera ditindak. Dengan disitanya 800 senjata ilegal, potensi serangan bersenjata dalam waktu dekat dinilai dapat ditekan secara signifikan. Operasi pengepungan terhadap gudang persenjataan milik kelompok kriminal bersenjata tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sumber militer menyebutkan bahwa pengerahan 300 personil Tentara Nasional Indonesia merupakan hasil dari rangkaian pengumpulan data intelijen yang berlangsung bertahap dan terstruktur. Fokus utama bukan hanya menemukan lokasi penyimpanan, tetapi memastikan bahwa target yang disasar benar-benar menjadi pusat logistik utama kelompok tersebut. Informasi awal diperoleh dari pemantauan pergerakan logistik mencurigakan yang berlangsung tidak wajar dalam beberapa bulan terakhir. Aparat mendapati adanya peningkatan suplai amunisi dan senjata di sejumlah titik konflik, padahal patroli perbatasan dan jalur distribusi resmi dalam kondisi terkendali. Analisis ini memunculkan dugaan adanya satu simpul distribusi besar yang beroperasi secara tersembunyi di pedalaman. Tim intelijen kemudian memetakan pola pergerakan individu yang diduga terlibat dalam distribusi senjata. Beberapa nama yang sebelumnya masuk daftar pemantauan diketahui beberapa kali terlihat bergerak ke wilayah yang sama dalam interval waktu tertentu. Dari pola itulah lokasi gudang mulai mengerucut. Aparat menilai lokasi tersebut dipilih karena relatif terpencil, memiliki akses jalur hutan yang kompleks, serta jauh dari permukiman padat sehingga meminimalkan risiko terdeteksi. Sebelum operasi dijalankan, pengintaian dilakukan untuk memastikan jumlah personil yang berada di lokasi serta potensi perlawanan. Berdasarkan hasil observasi, gudang tersebut dijaga oleh kelompok bersenjata dengan sistem pengamanan berlapis. Terdapat titik pengawasan di area luar dan sistem komunikasi internal sederhana yang digunakan untuk memberi peringatan dini jika ada pergerakan mencurigakan. Perencanaan taktis kemudian disusun dengan mempertimbangkan medan yang sulit dan kemungkinan adanya senjata berat di dalam gudang.
TNI membagi pasukan menjadi beberapa unsur, masing-masing memiliki tugas spesifik, penutup akses keluar masuk, penguasaan titik tinggi, pengamanan jalur logistik, serta tim utama yang bertugas masuk dan mengendalikan lokasi. Strategi ini dirancang untuk meminimalkan kontak senjata berkepanjangan serta menghindari kerusakan barang bukti. Dalam penggerebekan tersebut, aparat tidak hanya menemukan senjata dalam jumlah besar, tetapi juga indikasi sistem penyimpanan yang terorganisir. Senjata-senjata disusun berdasarkan jenis dan kondisi, beberapa dalam keadaan baru, sebagian lainnya diduga hasil modifikasi. Amunisi dikemas terpisah dalam peti-peti kayu dan kontainer plastik kedap air. Kondisi ini menunjukkan bahwa gudang tersebut bukan sekadar tempat penyimpanan sementara, melainkan fasilitas logistik yang dirancang untuk operasional jangka panjang. Lebih lanjut ditemukan catatan distribusi yang kini tengah dianalisis. Dokumen tersebut diduga memuat data pergerakan senjata ke sejumlah wilayah. Aparat menduga adanya jaringan pemasok yang lebih luas, kemungkinan melibatkan jalur lintas daerah atau bahkan lintas negara. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa senjata yang nomor serinya telah dihapus atau dimodifikasi. Penangkapan 20 orang dalam operasi tersebut membuka peluang pengembangan penyidikan lebih dalam. Pemeriksaan awal mengarah pada dugaan adanya struktur komando yang mengatur distribusi logistik secara sistematis. Aparat kini berupaya mengurai peran masing-masing tersangka, mulai dari penyimpan, pengangkut, hingga penghubung antar kelompok. Pihak militer menilai bahwa pembongkaran gudang ini berpotensi melemahkan kapasitas operasional KKB dalam waktu dekat. Tanpa akses terhadap suplai senjata dan amunisi yang stabil, kemampuan kelompok untuk melakukan aksi bersenjata diyakini akan menurun drastis. Namun, aparat juga menegaskan bahwa operasi ini bukan akhir, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memutus rantai distribusi senjata ilegal secara menyeluruh. Pasca operasi pengepungan gudang persenjataan kelompok kriminal bersenjata, fokus aparat TNI bergeser ke penelusuran jaringan distribusi senjata dan identifikasi pihak-pihak yang terkait. Dari pengamatan awal, gudang yang digerebek menunjukkan tingkat organisasi yang tinggi, bukan sekadar penyimpanan senjata liar, tetapi juga pusat logistik terstruktur dengan jaringan suplai yang luas. Hal ini menandakan bahwa operasi awal hanyalah langkah pertama dalam rangkaian tindakan untuk menumpas jaringan bersenjata. Analisis dari dokumen dan catatan yang ditemukan di gudang menunjukkan adanya jalur distribusi yang terencana. Setiap senjata yang masuk maupun keluar dicatat secara sistematis dan sebagian bahkan diberi kode untuk menandai tujuan pengiriman. Aparat menduga ada beberapa titik distribusi lain yang menunggu pengiriman dan siap didistribusikan ke sel-sel KKB di wilayah berbeda. Dengan informasi ini, tim intelijen dapat menyusun strategi lanjutan untuk memutus rantai suplai di seluruh wilayah operasional KKB. Selain fokus pada jalur distribusi, aparat juga menelusuri asal-usul senjata. Beberapa senjata api yang disita berasal dari model yang sulit diperoleh secara legal, menunjukkan keterlibatan pemasok yang memiliki jaringan luas. Investigasi awal menyingkap kemungkinan jalur lintas provinsi, bahkan potensi keterlibatan aktor eksternal yang memfasilitasi masuknya senjata ke Papua. Penelusuran ini menjadi prioritas karena dapat mengungkap lingkaran kriminal yang lebih besar dan mengidentifikasi jaringan yang selama ini beroperasi di balik layar. Tim aparat juga menekankan pentingnya mengamankan masyarakat sekitar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko balas dendam dari sisa KKB yang tidak tertangkap. Patroli terpadu terus digelar, termasuk di jalur-jalur hutan yang selama ini digunakan sebagai rute distribusi senjata. Pos pengamanan diperkuat dan aparat melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik warga yang dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan KKB. Pendekatan ini dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas normal warga sipil. Dari sisi hukum, aparat mempersiapkan seluruh bukti dan dokumen untuk kepentingan penyidikan. Senjata, amunisi, serta catatan distribusi diamankan dan didata secara lengkap. Para tersangka yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap struktur internal KKB, termasuk siapa saja yang memimpin operasional gudang, siapa penyedia senjata, dan bagaimana sistem distribusi dijalankan. Hasil pemeriksaan ini diharapkan menjadi dasar tindakan hukum yang lebih luas. Penyitaan 800 senjata ilegal dan penangkapan 20 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB dinilai sebagai pukulan signifikan terhadap struktur logistik kelompok tersebut. Aparat Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa gudang yang digerebek bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi simpul utama distribusi senjata ke beberapa titik rawan konflik di Papua. Dengan terputusnya jalur suplai ini, potensi eskalasi serangan bersenjata dalam waktu dekat diperkirakan menurun.
Analisis internal militer menyebutkan bahwa dalam pola operasi kelompok bersenjata, keberlangsungan logistik memegang peran lebih penting dibanding jumlah personil. Tanpa pasokan amunisi dan senjata yang stabil, kemampuan mobilisasi dan daya tekan terhadap aparat maupun masyarakat akan berkurang. Oleh karena itu, pembongkaran gudang dalam skala besar seperti ini dianggap sebagai langkah strategis, bukan sekedar penindakan rutin. Pasca operasi, status pengamanan di sejumlah distrik sekitar langsung ditingkatkan. Aparat melakukan patroli intensif untuk mengantisipasi kemungkinan pergerakan sisa anggota jaringan yang belum tertangkap. Beberapa jalur hutan yang selama ini dicurigai menjadi rute distribusi kini diawasi lebih ketat. Penguatan pos pengamanan juga dilakukan untuk mencegah upaya balasan atau penyelundupan ulang. Dari sisi investigasi, fokus kini bergeser pada pemetaan ulang jaringan suplai. Aparat menduga bahwa jumlah 800 senjata yang ditemukan menunjukkan adanya rantai distribusi terorganisir yang telah berjalan cukup lama. Tidak tertutup kemungkinan terdapat pihak lain yang berperan sebagai pemasok, perantara, atau fasilitator distribusi. Penelusuran terhadap asal-usul senjata menjadi prioritas utama guna memastikan jalur masuknya persenjataan ilegal ke wilayah tersebut. Dampak lain yang menjadi perhatian adalah potensi kekosongan logistik di tubuh KKB yang bisa memicu pergeseran taktik. Aparat mengantisipasi kemungkinan kelompok tersebut beralih pada pola serangan skala kecil dengan memanfaatkan senjata yang tersisa. Karena itu, koordinasi antar satuan diperkuat untuk memastikan respons cepat jika terjadi gangguan keamanan. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam langkah pasca operasi. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sosial dan memastikan masyarakat tidak terdampak secara langsung oleh situasi keamanan yang berubah. Aparat menegaskan bahwa operasi difokuskan pada target bersenjata dan tidak menyasar warga sipil. Upaya komunikasi dengan tokoh masyarakat dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi keliru yang dapat memperkeruh situasi. Dari perspektif militer, operasi ini menjadi indikator bahwa pendekatan berbasis intelijen efektif dalam menekan kapasitas kelompok bersenjata. Dengan menyasar pusat logistik, dampaknya dinilai lebih luas dibanding hanya melakukan penindakan.